Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Prajayswandana dengan nomor induk mahasiswa 2410521050 akan menjelaskan bagaimana cara mencari tabel ANOVA pada tugas rancangan percobaan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau akan mencari tabel ANOVA dari analisis data statistik diameter penghambat vibrio dari tabel yang sudah saya tampilkan. Pada tabel ini terdapat satu perlakuan dengan 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, dan 3 kali ulangan. Data ini saya dapatkan dari skripsi kakak tingkat saya yang berjudul Daya Hambat Minyak Atsiri Daun Sereh Dapur terhadap Pertumbuhan Vibrio cholerae, dan yang dibahas adalah untuk menghambat pertumbuhan Vibrio cholerae ini. Baik, langsung saja. Di tabel ini sudah terdapat langsung nilai-nilainya, dan saya mencari sendiri untuk jumlah dan rata. Cara mencari jumlah pada perlakuan ini, kita bisa melihat rumusnya di sini, yaitu sama dengan sum C5 sampai dengan E5. Jadi di enter saja, terus kita bisa drag langsung semuanya. Selesai. Dan untuk mencari rata-ratanya, kita menggunakan rumus average C5 sampai dengan E5. Enter. Kita bisa langsung drag. Hasilnya sama. Tadi saya sudah mencarinya, dan ini semua total, dan ini total dari ratanya. Sebenarnya ini tidak usah, ini total. Dan ini jumlah dari totalnya ini pasti sama dengan ini. Ini juga sama, menggunakan sum dari C5 sampai dengan C9. Enter. Bisa di drag. Dia mengenai cara mencari jumlah dan rata. Jadi setelah itu kita mencari FK nya. Mencari FK dengan rumus V10. V10 ini adalah total dari penjumlahan semua ini dipangkatkan 2 dan dibagi banyaknya perlakuan dan ulangan. Ini banyaknya 15 karena 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Maka kita tinggal enter, maka ini hasilnya. Setelah itu kita bisa langsung mencari tabel ANOVA-nya. Kita ke menu data analisis. Karena ini menggunakan single factor, jadi kita pilih single factor. Satu perlakuan saja. Oke. Terus kita input yang mana akan dianalisis. Ini. Habis itu kita output range. Output range-nya
bebas dimanapun di tempat yang kosong. Misal di sini. Oke. Nah, inilah hasil ANOVA-nya. Ini kita bisa ganti namanya dengan perlakuan. Nah, perlakuan. Perlakuan. Ini galat. Ini DB, ini KD, ini F hitung, dan ini F hitung pada 5%. Jadi dari hasil ANOVA yang sudah didapatkan, dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi perlakuan berpengaruh nyata terhadap diameter hambat Vibrio Cholerae, di mana 5% dan 4% memberikan hambatan terbesar, diikuti 3%, 2%, dan yang paling rendah 1%. Semakin tinggi konsentrasi, semakin kuat daya hambat. Jadi solusi yang dapat diberikan menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi 4-5% untuk mendapatkan efektivitas penghambatan terbaik, karena kedua konsentrasi tersebut terbukti menghasilkan diameter hambat yang paling besar. Sekian dari saya, semoga berguna. Terima kasih.